Apa sejatinya Muslim? Sebetulnya apa yang terjadi di negeri ini, wahai ayahanda? Assalamualaikum sahabat Nusantara. Dalam beberapa episode sebelumnya, kita diperlihatkan perubahan sikap Sang Hyang Gajah Sora. Dari sosok penjaga kekuatan lama yang kerap terlibat konflik dengan tokoh-tokoh Syiar, kini muncul rasa penasaran dan ketertarikan mendalam pada ajaran Islam. Apa sejatinya Muslim? Sejak insiden besar di Sumatera, ia mulai mempertanyakan hakikat ketauhidan. Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan, bukan sekadar basa-basi, tapi sungguh dari hati yang sedang mencari kebenaran. Sampai akhirnya, undangan dari Syekh Athaillah ke Panjalu, Ciamis, ia penuhi dengan niat mengenal lebih dalam ajaran Islam. Namun, muncul satu pertanyaan besar. Akankah Gajah Sora memeluk agama Islam? Atau justru langkahnya akan dijegal oleh Sang Hyang Purbasora, ayah kandungnya sendiri yang selama ini masih memegang warisan kepercayaan tua? Ditambah lagi, bayang-bayang naga merah, guru dari dunia bawah yang dikenal sebagai penjaga kitab-kitab sihir hitam, terus mengintai perjalanan spiritual Gajah Sora. Sebelum kita masuk ke dalam kisah ini, alangkah baiknya sahabat dukung channel ini dengan cara menekan tombol like, share, dan subscribe. Dan tak lupa, admin memohon izin serta restu dari tim Syiar Dalam Gelap, khususnya kepada Ustadz Hakim Bawazir, agar kisah ini bisa terus kami hadirkan sebagai pelajaran, hikmah, dan kewaspadaan spiritual bagi kita semua. Allah, seperti apa rupanya? Tidak ada wujud? Apakah Anda pernah merasakan kehadirannya? Lalu bagaimana jika saya ingin bertemu dengannya? Harus apa yang saya lakukan? Bacalah 2 kalimat syahadat. Syekh Athaillah sendiri sangat berhati-hati. Ia mengetahui bahwa langkah mendekati Gajah Sora harus dilakukan secara bijak, penuh pertimbangan. Terlebih setelah melihat bagaimana Pangeran Lodaya pun sempat dipengaruhi oleh siasat halus dari naga merah. Jika Lodaya yang kuat dan berilmu saja bisa tergelincir, bagaimana dengan Gajah Sora? Kita juga tahu, undangan menuju Gunung Dempo telah dikirimkan, baik oleh Gajah Sora maupun oleh Purbasora. Namun hingga hari ini, Syekh Athaillah belum menginjakkan kaki ke sana. Bukan karena takut, tetapi karena urusannya belum selesai. Fokus utama saat ini adalah menyelamatkan Pangeran Lodaya dari bayang-bayang kitab sihir warisan naga merah. Karena tanpa Lodaya, perjalanan ini terasa tidak lengkap. Lodaya bukan hanya sahabat, tapi kunci penghubung kekuatan antara Sumatera dan Jawa. Gajah Sora sendiri dikabarkan akan melakukan perjalanan ke Tanah Aceh untuk bertemu anak dari Mukbar, sosok jin legendaris yang dahulu ikut berdakwah bersama Rasulullah. Tapi, keberadaan keturunan Mukbar ini pun masih misterius. Bahkan Syekh Athaillah pun tidak bisa memastikan kebenarannya. Namun Gajah Sora tetap berangkat, karena rasa ingin tahunya pada ajaran Islam jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Dan jika Gajah Sora benar-benar masuk Islam, maka kekuatan besar dari utara Sumatera dan timur Jawa akan bersatu dalam panji Islam. Ini bukan sekadar peristiwa biasa. Ini bisa menjadi titik balik sejarah, menggetarkan alam nyata dan gaib sekaligus. Saya tunggu di Gunung Dempo. Insya Allah, mudah-mudahan Allah memilihkan waktu yang terbaik untuk kami datang ke Gunung Dempo, Sumatera. Saya akan pelajari dan saya akan temui dulu penguasa Muslim yang berada di Aceh. Keturunannya menurut Hasyim Bahadur, anak dari Mukbar. Doakan agar Sang Hyang Gajah Sora mendapatkan hidayah dari Allah, agar bisa memperkuat syiar Islam di tanah ini. Dan semoga Syekh Athaillah diberikan keselamatan dalam setiap langkahnya, karena di depan sana, tantangan semakin besar. Dan pertempuran batin dan keimanan belum benar-benar dimulai. Apakah Gajah Sora akan bersyahadat? Ataukah Purbasora dan Naga Merah akan menghentikannya? Kita akan segera mengetahui jawabannya nanti.
Jangan lupa untuk klik tombol loncengnya agar informasi-informasi seputar para gaib Nusantara tidak ketinggalan. Apa tujuannya mengislamkan bangsa kami? Tentu saja semua merupakan keputusan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam.